Selamat pagi. Pagi. Masih loyo nih. Selamat pagi. Gimana kalau paginya dirubah gitu? Biar sama-sama semangat. Saya semangat dulu gitu. Jadi ketika saya sebut selamat pagi, Bapak Ibu, pagi, yes. Ya. Biar semangat dikit lah. Selamat pagi. Pagi, yes. Hampir belum semangat ya. Lebih lagi ya. Jadi saya ulangi ketika selamat pagi, yes, tepuk tangan yang keluar. Ya. Baik, kita ulangi ya. Selamat pagi. Pagi, yes. Tepuk tangannya masih level 2 ya. Kurang semangat. Levelnya dinaikin dong. Ya. Levelnya dinaikin. Kalau perlu bersorak, biar bebas ya. Karena selama ini di kantor kayaknya terkekang gitu ya. Biar bebas ya. Tepuk tangannya yang kenceng. Jangan cuma level 2. Kalau bisa level 10 teriak. Gitu ya. Oke, saya lagi ya. Selamat pagi. Pagi, yes. Nah, begitu loh. Keren. Sebenarnya saya grogi. Ini untuk menghilangkan grogi. Karena apa? Aikor ini binatang apa sih juga nggak ngerti. Bapak Ibu kan nggak tahu. Ada yang tahu coba? Ada yang tahu? Saya sendiri orang BPS. Baru belajar dari malam nih. Karena biasanya ada staf saya yang lebih ahli. Jadi kepala BPS ini kayak superhero. Perekonomian ABCD harus tahu. Kemiskinan harus tahu. Ini harus tahu. Tapi untungnya saya punya staf yang lebih ahli. Yang lebih ahli di bidang ini. Jadi paling tidak saya akan sampaikan Aikor itu apa? Contoh yang orang BPS, Aikor itu apa? Saya tanya, ngerti nggak gitu? Ayuna, Aikor itu apa? Ayo, versinya Ayuna. Besarnya investasi, pengaruhnya terhadap perekonomian. Ya kurang lebih ya. Yang lain ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? BLD ada nggak yang tahu? Apa sih Aikor? Saya aja bingung ngomong. Bahasa Inggris aja saya belepotan. Itu incremental capital output ratio ini saya. Mungkin dari Dinas Penanaman Modal ada yang tahu nggak? Pak Sita, tahu nggak Aikor? Nah coba-coba nggak apa-apa Pak. Yang penting kita sama-sama belajar supaya tahu sama-sama tahu. Panjang banget ya, panjang teoritis banget ya. Jadi ya benar seperti itu, tapi bagaimana supaya kita tahu Aikor itu di luar kepala nggak usah teoritis lah gitu. Kan enaknya gimana sih gitu? Kita praktekin satu-satu ke langsung konsep Aikor saja ya. Kalau ini pendahuluan tujuan, nanti ketika kita tahu binatang apa supaya kita bisa ngatur sendiri tujuannya kan. Manfaatnya juga ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini, ketika saya makan, saya nanti tujuannya udah tahu. Saya mau makan apa? Ya kita mau apa dulu? Karena kita belum kenal Aikor ya, kita nggak tahu tujuannya kemana, manfaatnya apa kita nggak tahu. Ya, kita pretelin dulu. Aikor itu tadi singkatannya incremental. Incremental itu apa sih? Yang bahasa Inggrisnya jago, incremental apa sih? Tambahan. Nah, kan gampang ya. Berarti gampang ya. Tambahan. Oh, incremental itu tambahan. Kapital. Modal itu apa aja sih? Ada yang ibu siapa namanya? Modal. Ya berbentuk. Tadi kayak gini, fulus ya Bu. Fulus. Oke. Bisa berarti fulus. Yang lain, kapital itu apa? Ada pendapat lain? Hanya fulus? Barang, orang, tanah. Jadi sudah mulai terbuka
terbuka ya. Sudah mulai terbuka. Kapital itu apa ya? Sudah mulai terbuka. Barang, orang, tanah. Jadi kapital itu sudah ketahuan. Jadi kalau baca dua rangkaian ini, incremental capital artinya tambahan uang bisa jadi, tambahan barang bisa jadi juga, tambahan tadi apa tadi? Orang, tanah bisa jadi juga. Sekarang output itu apa? Hasil, keluaran. Ada yang lain output? Ya kalau berkeluarga outputnya apa? Anak gitu ya. Ya seperti itu kan. Perlu modal juga kan gitu loh. Perlu modal untuk nikah uangnya gitu ya. Gampangnya gitu. Jadi enak kan? Jadi gitu. Jadi output itu hasilnya. Rasio itu perbandingan ya. Jadi ini berbicara perbandingan ketika nambah modal, outputnya itu tambah. Jadi enak ya. Sekarang udah paham ya. Ekor itu seperti itu enak ya. Kalau selama ini kan kayak binatang asing banget ya. Binatang asing gitu. Ekor itu apa? Ternyata cuma nambah modal, ya, rasio modal dengan output. Bagaimana kita menambah modal supaya outputnya bertambah? Nah, saya minta ditampilkan yang ada slide 1 tentang perekonomian terbuka. Nah, kita lihat apa kaitannya lagi. Jadi saya pun tadi malam berpikir, oh boy, dalam semalam itu harus paham ekor, tapi yang bagi saya nggak ngerti, karena saya memang nggak ngerti gitu. Ekor ini nggak ngerti, jadi lebih gampang. Mungkin di luar kepala setelah ini pulang, oh ternyata kayak gini. Sudah, ternyata begini, binatang ekor ternyata begini. Tadinya sulit banget saya mencernanya. Harus teoritis, waduh kalau saya teoritis jujur, saya bukan orang pintar. Saya bukan orang pintar. Saya bukan orang pintar karena saya tidak bisa, memori saya penuh gitu. Sementara kita punya, kata saya belenggu ya, kita punya dua otak kanan dan kiri. Kalau otak kiri untuk hal-hal yang logik ya. Kalau otak kanan yang mulai menghayal, perasaan. Nah banyak ya di antara kita termasuk saya selalu menggunakan otak kiri. Logikanya begini, logikanya begini. Jadi ketika belajar nggak masuk-masuk gitu. Makanya saya tadi mau mencoba gimana ya menggugah supaya ekor itu gampang. Pakai otak kanan, pakai gambaran seperti ini. Belum bisa ya? Belum muncul. Oke, jadi kalau yang slide yang tadi ingin saya tampilkan adalah kita berbicara tentang perekonomian terbuka. Teman-teman banyak yang lebih expert dari saya tentang ekonomi. Perekonomian terbuka itu gimana sih? Tertutup gimana sih? Ada yang ingat nggak? Terbuka tertutup. Kalau tertutup itu tidak ada ekspor dan impor. Kayak gitu ya. Artinya hanya di kawasan saja, terserah lo mau apa, pokoknya kayak Cina menutup diri, nggak mau terima dari yang lain, ini tahu-tahu sekali keluar, wah gitu kan. Yaitu perekonomian tertutup. Nah, di dalam perekonomian tertutup, tentu perusahaan itu ketika mau memproduksi output, tadi kan output ya, memproduksi output, ya. Memproduksi output itu perlu namanya apa kalau ekonomi itu faktor produksi, faktor produksi. Salah satunya tadi kapital. Nah ternyata faktor produksi dulu ketika kita belajar ekonomi itu apa saja faktor produksi? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Saya juga lupa gitu. Karena makanya saya mau ditampilkan itu. Jadi, nah ketika faktor produksi, ya. Jadi kalau kita mau memproduksi sesuatu ada yang namanya faktor produksi, ada labor. Perlu orang nggak ketika kita memproduksi sesuatu? Di usaha bapak ibu perlu ya? Perlu yang namanya tenaga kerja. Selain itu perlu apa? Nah ini kita lihat ya. Ini perekonomian tertutup tanpa ekspor dan impor. Nah perusahaan akan memproduksi output itu memerlukan namanya faktor produksi. Ada tanah. Bapak ibu kalau usaha perlu tanah nggak? Untuk buat kantornya lah. Oh, sekarang online, tapi kan di rumah perlu tanah juga ya. Emang kita di awang-awang gitu ya. Ya seperti itu ya. Kemudian kita perlu yang namanya tenaga kerja. Ya, kalau kita produksi sesuatu ya, perlu tenaga kerja. Kemudian kita perlu tadi namanya kapital. Terus perlu lagi namanya
kewirausahaan. Nah, ketika produksi itu, balas jasa yang diterima adalah ketika tanah, ada sewa tanah, ketika tenaga kerja ada upah, ketika modal ada bunga, wira swasta ada keuntungan. Nah, apa kaitannya dengan ICOR? ICOR itu, ya, yang lainnya itu dianggap konstan. Ya. Jadi nanti ketika ditampilkan angkanya ICOR, itu yang lainnya dianggap konstan, artinya kondisi ini efisien atau tidak efisien dengan catatan misalnya jumlah tenaganya cuma satu ya satu terus, nggak nambah gitu loh. Belum memperdulikan yang lain. ICOR itu gambarnya seperti ini. Yang lain diabaikan, hanya bicara modal. Oke, sampai di sini paham ya ICOR ya? Jadi yang ICOR itu di sini hanya bicara cuma modal saja, yang lainnya dianggap konstan. Karena kalau memproduksi sesuatu kan tentu kombinasi ya. Dari kombinasi tanah, tenaga kerja kita coba naikkan, itu nanti ilmunya lebih jelimet lagi. Di sini cuma menggambarkan hanya makronya saja. Ini loh, kalau yang lainnya tenaga kerjanya tetap, tanahnya tetap, kewirausahaan tetap, bahkan teknologinya tetap itu terus. Dengan modalnya dirubah, gitu, misalnya uangnya ditambah, yang lainnya tetap. Apa yang akan terjadi dengan outputnya? Itu gambaran ICOR ya. Sampai di sini paham atau paham? Paham ya, enak ya? Saya pun dari mana? Gimana ya supaya paham ngait-ngaitkannya, saya pun bingung ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang Mas Adam buat ya. Jadi sampai sejauh ini paham. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, rumusnya seperti ini, jadi gampang nyusun rumusnya sekarang. Ketika kita tahu tadi alurnya, nyusunnya gampang kan? Ekornya ternyata investasi tadi, capital. Investasi itu sebenarnya ada 3. Ya. Investasi kalau menurut ekonom, saya nggak ngerti dari mana dulu, Matthew ya, kalau pernah dengar Matthew ya? Itu ada 3 investasi yang untuk proses produksi, yaitu PMTB. PMTB itu barang-barang fisiknya lah ya, gitu. Gampang ya. Terus ada yang untuk inventory untuk yang disimpan, misalnya simpan di gudang, alatnya disimpan, terus bangunannya yang lama masih ada, nggak usah nambah. Ya. Kemudian ada yang namanya saya lupa, itu investasi untuk tempat tinggal atau disewakan. Nah, nanti kita bicara yang di sini, investasi itu hanya yang PMTB ya, PMTB hanya yang fisik saja, yang fisik, bukan yang disimpan, stok-stoknya nggak usah dimasukkan. Jadi hanya melihat perubahan yang fisik saja. Jadi ketahuan karena tadi kita ICOR udah belajar ICOR, ternyata rasio antara capital dengan output. Jadi udah enak ya. Jadi kita loh ternyata seperti ini ICOR. Yang tadinya jelimet udahlah nggak usah dibuat jelimet. Saya pun kalau jelimet pusing juga gitu. Nah, ICOR ini dengan kata lain adalah nilai efisiensi investasi, seberapa efisien ketika kita menambah modal. Ingat dengan catatan tadi, yang lainnya asumsinya konstan ya. Asumsinya yang lain nggak nambah tenaga kerja, nggak nambah ya itu. Jadi hanya main di investasi. Tadi bisa ibu ini bilang kurus, yang lain bisa bilang modal, bisa gedung. Nah, kita lanjut lagi, metodologinya nggak usah, ini udah bagiannya nanti Mas Adam bisa menyampaikan lebih detail ya. Kalau saya nggak usah detail-detail karena nanti saya akan pusing. Nah, kita lihat hasil penghitungan kami gitu. Ternyata di Kapuas Hulu itu nilai ICOR kita itu 6,35. Apa artinya? Ya, kalau melihat nilai ICOR itu ada rentangnya. Kalau rentang 1 sampai 3 itu sangat efisien. Ya, gambarannya itu BEP kali ya, adanya. Sangat efisien itu BEP-nya cepat balik, break even point. Jadi cepat balik modal lah gitu. Itu 1 sampai 3. Nah, kalau 1 sampai 2,9 kali ya. Nah, 3 sampai 4 itu efisien. Nah, kita Kapuas Hulu ternyata 6,35. Efisien ya? Tidak efisien. Karena untuk menghasilkan output 1 miliar, jadi seperti ini, diperlukan input gitu, capital sebesar
sebesar 6,3 miliar. Nggak efisien. Lalu apa kita cuma memandang itu saja? Misalnya nilai gini gampangnya, rata-rata nilai ujian Bapak Ibu semua tuh 5. Di kabupaten lain mungkin 7 ya. Apa yang di kelas ini nilainya 5 semua? 5 semua enggak? Ada yang di bawah enggak? Ada yang di atas enggak? Oke, jadi gambarnya gitu. Jadi ini rata-ratanya di Kabupaten Solo segini. Orang akan lari nih kalau cuma lihat begini. Misalnya begini. Kemudian kita kelompokkan di meja-meja ini. Meja-meja Bapak ini misalnya tadi rata-ratanya 5 ya. Ternyata meja ini rata-ratanya 7, lebih tinggi. Meja ini rata-ratanya 3 misalnya gitu. Meja ini rata-ratanya 9. Meja ini rata-ratanya 2. Ternyata setelah dibuka lebih dalam lagi, meja ini ternyata ada yang unggul lagi nih. Bukan 5, oh ternyata yang 7 tadi. Oh keren nih. Nah nanti kalau kita buka lagi, ya, kita buka lagi. Nah. Kita buka lagi gitu, misalnya gini ya. Ternyata yang tadi bisa rata-ratanya kontribusinya tuh di dalamnya kita lihat ada yang lebih tinggi gitu. Yang mana gitu? Oh ternyata meja ini. Nah kita gali lagi nanti akan dijelaskan kenapa efisien atau tidak efisien. Pak Adam lebih paham ya. Yang mana gitu? Ternyata di meja ini dari 7 itu ternyata yang paling dulu mana nih? Misalnya ini sektornya yang paling dulu ini. Oh Bapak A nilainya 9, Bapak ini 3, Bapak ini 2. Nah nanti kita bisa menggali lagi di pertanyaan ini misalnya kan kontribusi lebih gede, mana sih yang lebih kontribusi? Nah kita kembali ke ekor ya, 5 unggulan ya. Jadi kalau secara ini nanti biar Pak Adam aja yang menjelaskan ya. Nah kita lihat nilai efisiensi. Jadi ternyata ya, ketika bicara kampus dulu itu efisiensinya tadi 6. Ternyata setelah dipleterin lagi masuk ke dalam ternyata bervariasi kayak tadi mejanya. Ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 3, ada yang nilainya 2. Kita kelompokkan lagi sektor-sektor, ternyata nilainya ada yang 114. Artinya ini sangat efisien apa tidak efisien atau sangat tidak efisien ya, jauh banget dari angka ya. Kan tadi yang tidak efisien kan 6 ke atas. Ternyata sektor ini sangat tidak efisien. Jasa-jasa sangat tidak efisien. Ternyata komunikasi sangat tidak efisien. Nah dari sini ketahuan lagi ya. Sekarang yang efisien yang mana ya tadi yang kalau rata-rata oh ternyata rata-rata kelas ada anak juga yang pintar di sana gitu loh. Kelompok sana lebih pintar gitu loh. Ini baru kelompok nanti kalau anak yang mana di dalamnya ini ya, di dalamnya ini anak yang mana gitu. Nah, kita bicara lagi. Nah sekarang ternyata ada yang nilainya 3 ini ternyata adalah efisien. Yang ini sangat efisien. Oke sampai sini Bapak Ibu paham ya cara bacanya? Oke kalau begitu selanjutnya saya sarankan ke Adam nih karena Adam lebih ngerti kenapa ini lebih efisien dibanding yang lain. Silakan Mas Adam.